Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita kali ini adalah Kebangkitan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin Anda merasa aneh mendengar kata-kata bangkit dari kematian ini. Mungkinkah orang yang sudah mati bangkit kembali? Bukankah sudah habis riwayatnya? Bagaimana mungkin ia bangkit kembali? Tidak, teman sekalian. Kematian bukanlah akhir riwayat manusia. Ya, memang benar, kematian mengakhiri semua yang ada di sekeliling kamu. Harta kekayaan, suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, sahabat karib, segala usaha pekerjaan, semua itu berakhir begitu kematian tiba. Tetapi, ketahuilah, meskipun kematian dapat mengakhiri semua benda di sekeliling kamu, namun kematian tidak dapat mengakhiri manusia Anda. Manusia karena hatinya tertutup oleh kenikmatan dunia, keserakahan, hawa nafsu, dosa, dan lain sebagainya, maka mereka semua terbaur dengan keduniaan ini dan mengira semua yang ada di dalam dunia ini adalah tujuan hidup manusia. Mereka berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Hidup dalam keserakahan, dosa, hingga melupakan adanya roh manusia. Mereka tidak sadar bahwa semua benda di dunia ini bersifat sementara, sedang roh manusia bersifat kekal. Semua benda di dunia ini bisa lenyap, namun roh manusia kekal selama-lamanya. Namun roh kamu yang ada di dalam kamu, yang tidak terlihat oleh mata jasmani, selamanya tidak dapat musnah. Sebab roh manusia itu adalah hembusan nafas hidup Allah. Alkitab dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kalau Allah itu kekal, maka nafas yang dihembuskan Allah adalah kekal. Sewaktu Tuhan Yesus masih hidup di bumi, Ia berkali-kali mengatakan hal bangkit dari kematian ini. Ia selalu menunjukkan kepada orang bahwa kematian itu bukan akhir dari manusia. Di balik kematian masih ada kebangkitan. Akhirnya, Ia membuktikannya di atas dirinya sendiri. Ia diserahkan ke tangan orang-orang jahat, mati disalib. Tetapi pada hari ketiga Ia bangkit dari kematian, keluar dari dalam kubur. Fakta ini, Yesus bangkit dari kematian sudah menyelamatkan banyak roh, sudah merubah banyak hidup manusia. Inilah satu pengharapan yang besar bagi semua manusia. Dengan demikian kita mengenal bahwa Dialah juru selamat kehidupan. Meskipun orang dunia membunuh Tuhan kehidupan, namun Allah membangkitkan Dia lagi. Hari ini Ia duduk di surga, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya, dan mematikan semua dengan salibnya. Sejak hari itu segala dosa, kematian, dan iblis sudah terkalahkan. Iblis tidak berkuasa lagi. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang perlu ditakuti pada iblis. Hari ini kalau kamu dengan hati yang tulus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, iblis tidak dapat mengikat kamu lagi. Semua kuasanya atas dirimu akan lenyap. Dosa tidak berkuasa lagi. Dosa sungguh sangat menjengkelkan. Betapa banyak orang yang menderita karenanya. Tetapi kalau hari ini kamu menerima Tuhan Yesus dengan tulus hati, maka hayat ini, kebangkitannya, kehidupan Allah akan masuk ke dalam kamu. Hidup selama-lamanya di dalammu. Inilah Injil, Injil kebangkitan. Satu pengharapan bagi manusia yang berada di tepi lembah maut. Tetapi teman sekalian, pengharapan ini dapat tergenapi
tergantung pada mau tidaknya kamu menerima Tuhan Yesus. Jika kamu tidak mau menerima Tuhan Yesus, ini amat sangat disayangkan. Kamu akan menjadi seorang yang amat sangat kasihan. Hidupmu tidak berpengharapan. Kamu akan selama-lamanya tinggal dalam kesia-siaan, kegelapan, dan kematian. Memang kamu pun akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Tetapi kebangkitan itu bagimu hanya saat menuju ke penghukuman dan neraka. Kalau hari ini kamu percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kamu akan menikmati kemuliaan kebangkitannya. Satu hari kelak, kamu akan nampak Tuhan Yesus turun dari surga. Kamu akan dibangkitkan. Hari itu tubuhmu yang lemah dan berpenyakitan akan berubah. Lemah akan menjadi kuat, hina akan menjadi mulia, binasa akan menjadi hidup yang kekal. Teman-teman, mari ikuti saya berdoa. Tuhan, aku mau menerimamu masuk ke dalamku, menjadi hayatku. Terima kasih karena kebangkitanmu, membawakan kehidupan kekal ke dalamku, sehingga dosa, iblis, maut, dan kematian tidak lagi berkuasa atasku. Amin. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan memberkati.